Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian adalah hal yang pasti akan dialami seluruh makhluk hidup di dunia ini. Dalam Islam dikenal istilah syakaratul maut atau keadaan saat-saat menjelang kematian atau ajal tiba. Studi UIN Sunan Ampel Surabaya menerangkan bahwa ada pengertian syakaratul maut menurut penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Ajhar. Menurutnya, syakaratul maut sama dengan naza, yaitu rasa sakit dan kepayahan yang luar biasa menjelang saat-saat meninggal dunia. Fakta tentang syakaratul maut. Sebelum merasakan kematian, manusia akan mengalami syakaratul maut, yakni keadaan saat roh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Semua hal yang dirasakan selama proses tersebut tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tapi juga oleh jasad atau kondisi biologis manusia. Terdapat sebuah ayat Al-Quran yang menggambarkan dahsyatnya syakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ida balagotit tarok, wakila marrok, wadonna andahul firok, wal takatisya kobisyak, ila robika yauma idil masyak. Artinya, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu berpisah dengan dunia bertaut betis hingga dan kanan. Kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26-30. Ada beberapa fakta mengenai syakaratul maut yang akan dialami oleh semua manusia. Beberapa di antaranya yakni: 1. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi pun akan merasakan syakaratul maut. Ini juga akan tetap datang, terlepas dari keimanan atau kezaliman manusia selama hidupnya. Dalam Quran Surat Waqiah ayat 83-85, Allah berfirman yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberi peringatan kepada orang yang mendustakannya, apalagi saat syakaratul maut tiba. 2. Lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya syakaratul maut, terutama bagi orang yang zalim dan ahli maksiat. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedangkan para malaikat memukulinya dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. 3. Penguji keimanan. Sakaratul maut tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kematian. Karena saat itu manusia akan diuji juga keimanannya, karena tidak hanya melihat malaikat tapi juga setan untuk menguji iman. Selain itu, syakaratul maut juga tidak pernah lepas dari yang namanya rasa sakit, persis seperti yang diucapkan Imam Al-Ghazali. Rasa sakit yang dirasakan selama syakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Tanda-tanda syakaratul maut mendekat. Tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya syakaratul maut dan juga kematian. Ini dapat tiba kapan saja, sehat atau sakit, tua ataupun muda. Dari sejumlah ayat dalam Al-Quran maupun hadis, ada sejumlah tanda yang muncul saat kematian sudah dekat. 1. Napas semakin berat. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30 tadi, dan ini telah dibuktikan oleh dunia kedokteran. Secara medis, menurut studi di jurnal American Cancer Society
Salah satu tanda bahwa kematian sudah dekat adalah mengalami pernapasan simistuk, yaitu napas tidak dalam berubah menjadi lebih cepat, lebih dalam, dan lebih tidak teratur. Bisa terjadi jeda beberapa waktu di sela tarikan napas. 2. Lelah dan mengantuk. Perubahan metabolisme tubuh membuat orang lebih tidak bertenaga, lelah, dan mengantuk. Seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur dan bisa jadi tidak disadarkan diri saat tidur. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa dia bercerita menjelang ajal Rasulullah, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki syakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melepas. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ada keringat di dahi. Mengutip hadis Ibnu Buraidah bin Husayb, artinya dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah syakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, "Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya." Hadis riwayat Ahmad. Tanda meninggal dengan husnul khotimah. Jika tanda kematian datang dikabarkan agar para saudara atau keluarga dapat mengenalinya sehingga dapat berada di sisinya hingga akhir hayat. Ada lagi tanda lain yang akan membuat lega untuk melepas. Meninggal husnul khotimah adalah frasa yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai meninggal dengan akhir yang baik atau kematian yang baik. Dalam konteks keislaman, husnul khotimah mengacu pada meninggal dalam keadaan iman dan dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam keadaan berzikir, sedang melaksanakan ibadah, atau setelah melakukan amal kebaikan. Seseorang yang meninggal dengan husnul khotimah biasa diyakini telah diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yang baik di akhirat. Sebaliknya, su'ul khotimah merujuk pada kematian yang buruk atau meninggal dalam keadaan jauh dari kebenaran dan keimanan. Ini adalah beberapa tanda seseorang meninggal husnul khotimah menurut Al-Quran dan hadis. 1. Meninggal pada malam atau hari Jumat. Ini adalah ciri-ciri syakaratul maut yang baik dan sering menjadi tanda orang yang meninggal secara husnul khotimah. Karena Allah akan menjaga mereka yang mati di waktu tersebut dari fitnah kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasul mengatakan, "Mamim muslimi yaumi yaumal jum'ati aw lailatil jum'ati ila wa qatalallahu fitnatil kubri." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. 2. Meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan perut. Penyakit yang berhubungan dengan perut seperti mah, usus buntu, kolera, dan lain-lain sehingga menyebabkan seseorang meninggal juga bisa menjadi salah satu ciri-cirinya. Waman mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. 3. Meninggal karena jatuh atau tenggelam. Rasulullah bersabda bahwa orang yang meninggal karena sebab ini juga mengalami ciri-ciri sakaratul maut yang baik. Tertulis dalam sebuah hadis yang artinya, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa ciri sakaratul maut yang akan dialami oleh manusia sebelum menjemput kematian. Muslim dapat berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah dan berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Sahabat yang beriman, sebagai contoh, banyak doa yang mengandung harapan agar diberikan akhir yang baik seperti dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api siksa neraka. Semoga kita semua mendapatkan akhir hidup yang baik. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله